Al-babu utawi bab. Al-babu utawi bab. Asadisu kang kaping 6 wal ishruna lan 20. Iku fi tasdidiz zina ing dalem bangete zina. Al-babu adapun bab as-sadisu yang ke-6 wal ishruna dan 20 ialah fi tasdidiz zina di dalam pedihnya zina. Qala dauh Qala berkata sinten an-nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zina utawi zina, az-zina utawi zina iku yurisu nekaake atau mewariskan. Nekaake apa zina? Zina utawi zina iku yurisu nekaake apa zina, mewariskan apa zina, al-faqroh ing kefakiran. Bab yang ke-26 ini menjelaskan tentang pedihnya zina. Zina, kita kan tahunya umumnya zina itu apa? Hah? Ya larangan Allah, cuman kan yang pasti terpikirkan kalau misal ada orang yang bilang zina, pasti pikiran kita langsung mikirnya orang yang melakukan hubungan terlarang gitu kan ya. Mak di luar nikah gitu kan ya. Padahal sebenarnya mak di luar nikah gitu kan ya. Padahal sebenarnya zina itu gak hanya pada itu. Setiap anggota tubuh ada zinanya tersendiri gitu kan ya. Zina di sini yang ini ya memang nanti ada juga pembahasannya zinanya mata, zinanya kedua kaki. Ya. Intinya sesuatu yang menyalahi aturan Allah itu juga bisa dikatakan zina. Tidak sesuai dengan aturan Allah. Yurisul faqro, zina itu bisa mendatangkan kefakiran. Jadi kalau orang sering melakukan zina, itu bisa menyebabkan kefakiran. Kenapa? Karena di rezeki yang Allah berikan kepadanya di situ tidak terdapat keberkahan. Hanya bisa mendatangkan kefakiran. Sedikit keberkahan yang terkandung dalam rezekinya. Wa qala lan dawuh sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam, zinal ainaini utawi zinone meripat loro, adapun zinanya kedua mata iku an-nadharu ningali, melihat. Wa qala lan dawuh sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadharu utawi ningali ilan nisa'i maring pira-pira wong wadon. An-nadharu adapun melihat ilan nisa'i kepada beberapa perempuan, al-ajnabiyati kang liya, al-ajnabiyati yang lain,
iku minal kabairi, iku minal kabairi, iku minal kabairi setengah sangking piro-piro dosa gede. Iku minal kabairi setengah sangking piro-piro dosa gede. Zinanya kedua mata. Kita semua kan punya mata kan ya? Alhamdulillah ya, bisa melihat. Zinanya kedua mata, yaitu an-nadharu melihat. Ya, kalau melihat gini ya gak apa ya, gak dikatakan zina. Melihat seperti apa yang bisa dikatakan zina? Melihat kepada sesuatu yang dikatakan zina, melihat kepada sesuatu yang dilarang, hal yang buruk. An-nadharu ilan nisa, contohnya kalau ini ya. An-nadharu ilan nisa il ajnabiyat, melihat kepada, kalau kita berarti laki-laki yang lain, yang bukan mahram kita. Yang dikatakan ajnabi itu siapa? Hah? Orang yang boleh untuk dinikahi gitu kan ya, yang bukan mahram kita, ajnabi. Di sini melihatnya di sini juga apabila disertai dengan syahwat ya. Disertai dengan syahwat dan di situ mungkin juga bisa menimbulkan fitnah. Nah, melihat yang seperti itu yang bisa dilarang, yang disebut dengan zinanya mata. Kalau ia melihat sesama perempuan, melihat hal-hal yang baik, melihat untuk membaca Al-Quran, ya gak apa-apa gitu kan ya. Yang tidak boleh itu sebenarnya kalau pandangan yang pertama, misal lewat kok terus ada ciptanya Allah yang sangat jamil gitu ya, yang sangat Masya Allah gitu kan ya, ya gak apa-apa, tapi jangan terus diem gitu kan ya, melihat terus langsung gini ya, menundukkan mata pandangan, itu gak apa-apa. Tapi yang gak boleh itu kalau misal sudah melihat terus balik lagi terus dipandang terus selamanya, jadi sampai timbul syahwat atau ya bisa timbul fitnah yang lain, itu yang gak boleh ya. Jadi ya gak apa kok misal di jalan ketemu orang yang ganteng gitu, biar gak dosa ya tadi. Oh ternyata ada ya ciptanya Allah yang sebagus ini gitu kan ya. Ternyata Allah menciptakan hambanya itu berbagai bentuk. Ada yang seperti ini, ada yang bermacam-macam. Gitu. Dan ya zina mata ini juga ya sulit kadang kita kan ya untuk menghindari gitu kan ya. Soalnya ya tadi, apalagi kalau semisal sudah berbaur gitu kan ya. Tidak ada pemisah kayak di kampus kan ya. Di kampus kan campur kan ya. Cewek cowok kan campur gitu. Jadi, intinya tadi, pandangan yang pertama itu gak apa-apa. Pandangan yang selanjutnya itu yang gak boleh. Lebih hati-hati. Bisa teman-teman bisa menjaga sendiri. Melihat di sini juga semisal keajnabi yang bisa menimbulkan syahwat bukan cuma ke yang nyata ya. Misal menonton sesuatu yang tidak layak, itu juga bisa dikatakan zina mata. Intinya melihat kepada sesuatu yang buruk, yang tidak baik, atau yang bisa mendatangkan tidak baikan, itu juga sama. Bisa dikatakan zinanya mata. Wa qala lan dawuh sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam, zinar rijlaini, utawi zinone sikil loro, zinanya adapun zinanya kedua kaki, adapun zinanya kedua kaki,
iku al-masyu lumaku. Iku al-masyu lumaku berjalan. Wazinal yadaini lan utawi zinone tangan loro. Lan utawi zinone tangan loro iku al-batsyu mateni, membunuh. Wazinal ainaini wazinal ainaini utawi zinone meripat loro. Wazinal ainaini utawi zinone meripat loro, adapun zinanya kedua mata iku an-nadharu ningali, melihat. Zinanya kedua kaki yaitu berjalan, Berjalannya di sini berjalan kepada tempat-tempat yang maksiat digunakan ke tempat-tempat yang ada kebaikan. Nyatanya kan banyak kan ya. Orang lain juga ada yang dapat nikmat itu, Orang lain juga ada yang dapat nikmat itu, dapat nikmat mata, dapat nikmat tangan lengkap, kaki lengkap, semuanya lengkap, tapi digunakan untuk hal-hal yang jelek gitu kan ya, melanggar perintah Allah gitu kan ya. Tapi alhamdulillahnya kita masih bisa menggunakannya untuk hal kebaikan gitu. Karena kan nanti di hari akhir ya, kalau dari kiamat kan, setiap anggota badan itu kan akan memberikan kesaksian kan ya. Misal tangannya digunakan untuk apa selama hidup, kakinya diajak kemana selama hidup, diajak ke tempat-tempat yang terlarang, diajak ke dugem, tempat seperti itu, atau diajak buat ngaji, atau diajak buat kuliah gitu kan ya. Wa zinal yadaini al-batsyu, zinanya kedua tangan yaitu membunuh orang. Alhamdulillah sekarang tangannya teman-teman tidak sedang bermaksiat kan ya. Digunakan untuk nulis gitu kan ya. Kadang yuk kayak gitu kan, kadang kita gak sadar gitu kan ya. Sepertinya biasa gitu kan ya. Sepertinya biasa gitu. Karena itu sudah sering terjadi gitu. Sesuatu yang sudah sering terjadi, kadang nikmatnya nggak terasa di situ. Nikmat itu tidak terasa. Salah satunya karena kita menganggap itu kebiasaan. Seperti contohnya di tangan ya memang biasanya buat nulis gitu kan ya. Padahal sebenarnya ini juga nikmat. Nikmatnya di mana? Bisa menggunakannya untuk hal-hal yang positif. Karena nyatanya ya tadi, tangan bisa juga melakukan hal-hal yang buruk, membunuh orang gitu kan ya. Kalau semisal kok tiba-tiba ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ada orang yang menyakiti kita, sebenarnya kan ada potensi tangan kita untuk melukai kan ya. Tapi kan nyatanya tidak gitu. Digunakan untuk mandi itu kan ya, menggosok-gosok. Itu sebenarnya juga nikmat. Wa qala lan dawuh sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zinatun utawi zina, wahidatun kang siji.
Adapun zina wahidatun yang satu, zina satu kali, iku tahbitu. Iku tahbitu. Ngelebur. Opo? Zina. Ngelebur opo zina. Tak bisa menghapus apa zina. Amala sab'ina. Amala sab'ina ing amal 70. Amala sab'ina ing amal 70. Apa nih sanatan taune? Apa nih sanatan taune? Zina satu kali itu bisa melebur atau bisa menghapus terhadap amal 70 tahun. Amal kebaikan yang dilakukan selama 70 tahun. Zina satu kali. Jadi mungkin ya. Sebenarnya kan umur kita sampai 70 tahun, iya kalau sampai gitu kan ya. Sampai pun, toh kan gak 70 tahun kita melakukan kebaikan kan ya. Beribadah kepada Allah itu kan gak full 70 tahun. Iya, kalau dari kecil wes langsung jadi ini kan ya. Langsung kecil kadang gak tahu kan ya. Kalau sudah besar saja kita masih sering kan ya bermaksiat gitu kan ya. Jadi ada cerita seorang hamba ya. Orang ini ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah selama 60 tahun. 60 tahun dia ahli ibadah, pateng wes, sholatnya, barangnya wes. Selama 60 tahun ini benar-benar diisi dengan ibadah gitu untuk mendekat kepada Allah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia kayak semacam apa namanya kalau menyendiri itu apa bersemedi ya, intinya yang ya menyendiri gitulah ya, hanya ibadah untuk dirinya sendiri gitu kan, mendekat kepada Allah semacam seperti itu, dan tinggalnya semacam di apa ya puncak lah, macam seperti itu. Suatu hari kayak turun hujan lah, dia kayak melihat ke suasana sekitar, suasana itu kayak nyaman gitu lah, akhirnya dia pengen turun ke bawah gitu. Nih saya kalau turun ke bawah ini saya akan apa ya, akan mengingat Allah gitu, maksudnya mengingat Allah dengan mensyukuri ternyata nikmat indah buatan Allah seperti ini gitu. Dia turun, pikiran dia kalau dia turun dia akan mengingat Allah sehingga kebaikannya akan semakin bertambah gitu kan ya. Tapi ternyata ketika dia sudah turun ke bawah, ketika turun tadi dia sambil membawa dua roti buat bekal lah ya untuk turun ke bawah itu. Ketika turun di bawah kok ternyata ketemu sama perempuan. Ini orang yang sudah ahli ibadah ya. Ketemu seorang perempuan cantik ya. Ketemu seorang perempuan di situ bincang-bincang, namanya bincang-bincang ya. Sampai gak sadar. Ya mungkin karena 60 tahun busuk beribadah ya. Kok pas turun-turun ketemu sama orang yang cantik gitu kan ya. Godaan kan pastinya kan ya. Lebih besar kan sebenarnya. Daripada orang-orang yang sudah setiap hari itu kan ya ketemu sama lawan jenis kan beda pastinya kan ya. Enggak pernah selama 60 tahunnya digunakan untuk beribadah, kok ketika niatnya mau healing supaya mengingat ciptaan Allah, kok ketemu ciptaan Allah juga ya, tapi yang menguji iman gitu kan ya. Ketemu perempuan, sampai akhirnya di situ timbul syahwat, sampai berbuat zina. Lah setelah berbuat zina kok ternyata orang yang ahli ibadah ini sampai pingsan.
sampai pingsan. Nah, ketika sudah pingsan, bangun, tiba-tiba ada orang yang minta, ada orang minta-minta, akhirnya sama ahli ibadah, orang yang ahli ibadah tadi, dikasihlah 2 rotinya tadi itu ya, 2 rotinya tadi. Ternyata apa? Ibadah yang 60 tahun, harusnya kan sudah ibadah 60 tahun, terus berbuat zina kan ya, dihapuskan tadi kebaikannya tadi, harusnya seperti itu. Tapi ternyata apa? Memang iya, pertamanya dihapus karena sudah berbuat zina. 60 tahun ibadah yang dilakukan terhapus oleh zina yang 1 kali dia lakukan bersama perempuan yang baru dia temukan. Tapi ternyata Allah mengampuninya lewat apa? Lewat kejadian yang setelahnya tadi. Ketika ada orang yang meminta roti tadi, diampuni lewat itu. Itu artinya apa? Apa ya? Kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan hanya untuk kebaikan kita sendiri, itu apa ya? Bukan, saya tidak mau mengatakan tidak ada pahalanya ya. Sama pahalanya. Tapi lebih baik kebaikan itu kalau bukan hanya bermanfaat untuk dirinya, tapi sekiranya juga menolong kepada orang lain. Ya buktinya kayak tadi. Sebenarnya kan sangat sepele kan ya. Ngasih roti kepada orang, cuman dua roti dikasihkan kepada orang lain. Itu kan kalau dipikir-pikir ya, kayaknya nggak ada bandingannya dengan ibadah 60 tahun kan ya. Kayaknya lebih besar ibadah 60 tahun daripada mengasihkan 2 potong roti gitu. Tapi ternyata Allah menghapus dosanya bukan karena 60 tahun ibadahnya, tapi karena memberikan 2 potong roti. Itu artinya apa ya? Tidak ada artinya kebaikan yang kita lakukan kalau kita tidak peduli kepada orang lain. Kalau hanya mementingkan diri sendiri. Kalau kita mau membantu orang lain, insya Allah orang lain juga akan membantu kita dan insya Allah urusan kita juga akan dilancarkan. Makanya kita gak boleh apa ya, kayak memperhitungkan amal gitu. Memperhitungkan kebaikan. Kebaikan sekecil apapun, sesederhana pun lakukan gitu. Jangan pernah mikir loh, kan cuman kayak gini. Kita kan gak pernah tahu kan ya, kebaikan yang mana yang akan menjadi penolong kita gitu kan ya. Kebaikan yang mana yang akan menolong kita nggak pernah tahu. Bisa jadi sholat yang sudah kita lakukan, puasa yang sudah kita lakukan, ngaji yang sudah kita lakukan, itu nggak diterima sama Allah ya bisa jadi gitu. Sering kan ya banyak cerita-cerita kayak ternyata dihapus dosanya bukan karena sholat yang sudah dilakukan, tapi karena kebaikan-kebaikan kecil. Kayak contohnya yang perempuan pezina itu ya, yang ternyata malah dihapus dosanya karena memberikan minum anjing itu kan ya. Itu kan kayak hal sepele kan ya, gitu kan ya, kayak remeh gitu. Tapi ternyata itu yang bisa menjadi wasilah. Jangan pernah menyempelekan kebaikan sekecil apapun, sesederhana apapun gitu.
Mungkin itu kecil bagi kita, tapi nggak tahu di mata Allah sebesar apa. Keburukan juga sama. Jangan pernah menyepelekan keburukan atau kemaksiatan sekecil apapun gitu. Karena kita juga tidak tahu gitu. Takutnya keburukan kecil, keburukan yang kita anggap kecil ternyata itu sangat besar, sangat dimurkai Allah gitu. Wa qala lan dawuh sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min dzambin, ora ono saking dosa, ma min dzambin ora ono saking dosa, ba'da syirki ing dalam sakwise syirik, ba'da syirki ing dalam sakwise syirik, a'dhamu iku luwih gedhe, a'dhamu iku luwih gedhe ialah lebih besar, indallahi ing dalam ngersane Allah, indallahi ing dalam ngersane Allah, min nutfatin ketimbang sangking mani, min nutfatin ketimbang sangking mani daripada mani, wadoa kang nyelehake, wadoa kang nyelehake yang meletakkan ha ing nutfah, ha ing nutfah, ha kepada nutfah, soporo julun wong lanang, fi rahimin ing dalem rahim, la yahillu kang ora halal opo rahim, lahu bagi rojul, lahu bagi rojul. Waqala lan dawuh sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna li ahlin nari, inna li ahlin nari setuhune iku tetep kaduwe ahli neraka, inna li ahlin nari setuhune iku tetep kaduwe ahli neraka, sesungguhnya ialah tetap bagi ahli neraka sayhatan ono jeritan, sayhatan ono jeritan, ada jeritan, minnat ni rihi farjizani, minnat ni rihi farjizani, sangking basine ambune farjine wong kang zina, sangking basine ambune farjine wong kang zina, dari baunya farjinya orang yang zina. Ma min dzambin ba'da syirki a'dhamu indallah min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimin la yahilu lahu. Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik ketimbang sperma yang diletakkan oleh laki-laki di rahim yang tidak halal. Artinya hubungan yang belum halal ya. Lakukan jima kepada perempuan yang tidak halal, bukan mahramnya gitu. Syirik itu kan dosa paling besar kan ya. Syirik itu apa? Menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu dosa yang paling besar. Lalu apa? Dosa yang paling besar setelah syirik? Zina tadi. Min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimin la yahillu lahu. Semoga kita dihindarkan ya. Inna li ahli nari sayhatan minnat niri hifarjizani. Sesungguhnya bagi orang ahli neraka
penduduk neraka ya. Di situ nanti akan ada jeritannya, jeritan. Mereka berteriak karena baunya farjinya orang yang melakukan zina. Gitu. Naudzubillah ya, kita semoga dihindarkan dari hal ini gitu. Apalagi kayak sekarang ini kan sangat banyak sekali ya. Gak usah jauh-jauh, di Jember ya. Di Jember aja kan ya. Di media sosial banyak pemberitahuan, banyak info. Paman mencabuli ponakan. Ayah mencabuli, ayah tiri mencabuli anaknya. Tadi malam kayaknya saya baca. Ayah kandung mencabuli anaknya. Kan apa ya, kayak zamannya sudah benar-benar gak habis pikir gitu kan ya. Kok bisa-bisanya gitu kan ya. Ayah kandung mencabuli anaknya sendiri gitu kan ya. Apa ya gak mikir pas mau melakukan itu kan ya. Ini hasil, ini spermaku, hasil spermaku kok malah dianu sendiri gitu kan ya. Kan banyak sekali kan ya, apalagi kayak anak-anak kecil kan ya, yang biasanya anak-anak yang masih di bawah umur kan yang dijadikan ini kan ya. Masih TK, masih SMP, SD kayak gitu. Hanya kita harus, apalagi kita perempuan ya, kita yang harus bisa menjaga diri kita. Kalau bukan kita, siapa yang mau menjaga gitu. Belum benar-benar jatuh ke zina, berarti harus hal-hal yang mendekati zina, berarti juga harus dihindari. Apa salah satunya yang mendekati zina? Hah? Pacaran kuku. Pacaran, berhubungan. Ya apa ya? Ini teman-teman kita juga tahu sendiri kan ya. Nggak ada dalil yang memperbolehkan untuk berpacaran. Suka ke lawan jenis nggak apa. Berarti kan itu tanda normal kan ya. Di bawah kita normal. Tapi yang dilarang itu apa? Ya tadi hubungannya yang nggak boleh. Toh juga semisal ya pacaran, kan nggak tahu. Iya kalau itu jodohnya itu kan ya. Kalau bukan gitu kan. Hmm. Jadi sebelum benar-benar terjerumus ke zinanya, di Al-Quran itu kan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila kan ya. Dan janganlah mendekati zina itu kan ya. Allah tidak, kata-katanya itu bukan hindari zina, enggak gitu kan ya. Tapi jangan mendekat gitu kan ya. Jangan mendekat apalagi sampai melakukan gitu kan ya. Berarti kan supaya tidak benar-benar jatuh ke zinanya, hal-hal yang bisa mendatangkan, bisa mengantarkan kepada zina harus dijauhi. Teman-teman sudah besar gitu ya. Kita sudah sama-sama besar gitu. Harapannya sudah bisa membedakan ini kiranya baik atau tidak. Ini kiranya bisa ada maslahatnya atau tidak kira-kira. Soalnya kan kalau perempuan itu kan kalau misal apa-apa mikirnya lebih pakai ini kan ya. Perasaan kan ya. Kadang kalau sudah cinta gitu kan ya. Seneng gitu kan ya. Kadang lupa kan ya. Lupa. Akalnya tidak berfungsi ya. Kadang lupa. Ya, kadang saya pun semisal kadang suka ke orang ya kadang lupa gitu ya.
Ya maksudnya ya lupa ya, tapi gak sampai ke hal yang aneh gitu kan ya. Meskipun wes disakiti gitu kan ya. Tapi kalau sudah cinta gak ada ya. Semuanya adalah bahagia gitu kan ya. Wa qala lan dawuh sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam, alwina utawi sugih. Alwina utawi sugih. Adapun kaya. Wazina dan zina iku la yajtami'ani. Iku la yajtami'ani ora bisa kumpul opo karone. Wina wazina. Iku la yajtami'ani tidak bisa berkumpul apa keduanya, zina dan zina. Wa qala lan dawuh sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarkuz zina utawi ninggal zina. Adapun meninggalkan zina iku yurisu marisake, mewariskan apa zina atau mendatangkan apa zina. Oh, kok zina? Tarkuz zina ya. Iku yurisu mendatangkan apa tarkuz zina? Al-ghina ing sugih. Gina kaya, menjadi orang kaya, dan zina itu tidak akan pernah berkumpul. Maksudnya kalau orang yang sering berbuat zina itu tidak akan bisa kaya. Kan di atas hadis yang pertama itu kan azina yurisul faqro kan ya. Zina itu mendatangkan kefakiran. Jadi orang yang berbuat zina tidak akan pernah kaya. Karena tadi di rezeki yang Allah berikan kepadanya tidak terdapat keberkahan. Makanya kalau pengen kaya, kita kan pengen kaya kan ya. Pengen kaya gak? Pengen kan ya. Tapi kaya juga sebenarnya ya gak enak kan ya. Bingung mau digunakan untuk apa aja. Tapi kayaknya kalau saya kayaknya lebih baik bingung, lebih baik apa ya? Bingung untuk melakukan daripada bingung tidak punya gitu kan ya. Jadi kalau misal pengen kaya, pengen jadi orang yang kaya, berarti harus meninggalkan zina. Tinggalkan zina. Zina apapun, bukan hanya zina berhubungan terlarang. Ya, zinanya mata, zinanya kedua tangan, zinanya ya anggota badan yang lain, zinanya kaki, zinanya telinga, zinanya mulut, zinanya hati. Tinggalkan semua itu, maka insya Allah akan dijadikan orang yang kaya. Jadi bahkan saya pernah, nggak usah sampai ini ya, zina yang berhubungan gitu. Ada orang yang matur ya, saya pernah dengar cerita itu, ada orang yang matur kayak ke orang alim gitu, kayak ke kiai gitu. Cerita kalau ekonomi di keluarganya itu melarat gitu ya, sulit gitu. Bercocok tanam gagal terus, usaha gagal terus. Kawan ke kiai niatnya minta saran gitu ya, kenapa kok aku bertani itu gagal terus, usaha ya sama gagal terus.
sulit lah ekonominya gitu. Ternyata apa? Ini sama kiainya ditanyain, istrimu sudah menutup aurat? Tidak. Ternyata itu salah satu penyebabnya. Kenapa kok selama ini usahanya tidak lancar, rezekinya sulit? Ya karena tadi menutup aurat itu kan juga zina kan ya? Tidak menutup aurat kan zina kan ya? Gini nih, kalau salah ya, salah ngomong bahaya kan ya. Cuman tidak yang hilang kan ya. Tidak menutup aurat itu kan zina kan ya? Zinanya anggota badan itu. Ternyata benar-benar ini menjadi penghalang. Kan nggak berkah kan akhirnya. Ini mungkin teman-teman ya, teman-teman atau temannya cerita atau keluarganya mengalami ekonomi yang sulit, usaha nggak pernah sukses, bisa jadi salah satu penyebabnya kayak tadi. Mungkin ibunya atau kakaknya, ininya keluarganya masih belum menutup aurat. Atau mungkin menutup aurat, tapi pas pengajian tahu ya. Kalau ke ini enggak gitu. Waqala landawuh sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku zina sapa man zunia moko den zinoni sapa man maka akan dizina siapa bihi naibul fa'ilnya di bihi. Zunia moko den zinoni sapa bihi kelawan man. Walau bihito nidarihi senajan iku ing dalem pager omahe man. Sekalipun itu dalam pagar rumahnya man. Seseorang yang melakukan zina, maka dia juga akan diperlakukan yang sama. Meskipun walau bihito nidari, meskipun di pagar rumahnya. Jadi zina itu semacam hutang, teman-teman. Ketika orang itu pernah melakukan zina kepada orang lain, maka keluarganya pasti atau dirinya juga akan diperlakukan yang sama, akan dizina oleh orang yang lain juga. Makanya kalau kita gak pengen anak kita, keturunan kita dizina oleh orang, berarti kita harus menjauhi. Jadi semacam hutang. Kalau hutang kan berarti harus disaur ya. Zina semacam itu. Kalau kita pernah berbuat zina, naudzubillah bukan kita ya. Kalau misal ada orang pernah berbuat zina kepada orang, maka orang itu juga akan dizinai. Kalau enggak orang itu sendiri, bisa jadi anaknya, bisa jadi ya keluarganya atau keturunannya. Ada ceritanya, suatu raja itu enggak percaya dengan hadis ini ya. Enggak percaya dengan hadis ini, akhirnya enggak percaya kalau pernah menzina orang bakal dizinai juga. Akhirnya si raja ini kan punya anak ya.
punya anak perempuan. Punya anak perempuan, akhirnya si anaknya ini anaknya cuantik. Cuantik ya, bukan cantik, cuantik ya. Cantik banget orang. Disuruhlah jalan-jalan, keluar dari kerajaan. Keluar dari kerajaan, kayak suruh, mungkin kalau sekarang ya, suruh pergi ke mall, suruh shopping, ternyata ke tempat-tempat yang banyak orang. Keluar dari kerajaan, tapi ternyata ketika keluar dari kerajaan ya, ketika di pasar, di mall-mall itu orang ya gak ada yang menunduk semua gitu loh. Menjauhi pandangan dari si perempuan tadi gitu kan ya. Artinya nggak ada yang mengganggu lah. Kan mikirnya siapa? Mungkin pikirnya si raja ya, bakal diganggu atau apa. Soalnya kan cantik kan ya. Maksudnya kan kalau orang cantik ya, potensi untuk diganggu itu kan lebih besar kan ya. Diganggu sama lawan jenis itu. Tapi ternyata ketika pergi ke pasar, pergi ke mall, pergi ke tempat-tempat yang banyak orang di situ, enggak diganggu. Malah orang-orang menundukkan pandangan semua gitu. Sampai akhirnya ketika mau sampai di kerajaan ya, sebelum sampai di kerajaan, ya kayak semacam di depan gitu lah ya. Wes di depannya kerajaan misalnya. Depan pintu gerbang gitu kan ya. Kok ternyata tiba-tiba ada orang yang menciumnya. Ada orang lawan jenis laki-laki yang menciumnya terus tiba-tiba lari gitu. Akhirnya sampai ke dalam lah, masuk si perempuan tadi, terus cerita ke ayahnya, ke raja itu. Kalau di sepanjang perjalanan gak ada orang yang mengganggunya. Tapi pas mau sampai ke rumah, di depan pintu gerbang ada orang yang menciumnya. Terus katanya raja, ya bener berarti. Saya itu zina cuma 1 kali. Untungnya saya zinanya cuma pernah mencium orang satu kali. Akhirnya raja itu percaya dengan hadis ini. Zina yang dilakukan oleh raja ya tadi. Si raja pernah mencium orang. Akhirnya anaknya juga dicium walau bihitoni dari. Padahal sudah dekat dengan rumahnya tadi kan. Jadi hati-hati. Kayak semacam hukum karma kan ya. Karma. Timbal balik. Wa qala lan dawuh sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku zina sapa man bimraatin kelawan wong wadon fataha mongko buka sinten Allah alaihi ngatasé man fi qabrihi ing dalem kubure man sama niat abwabin ing 8 pintu sama niat abwabin ing 8 pira-pira pintu 8 pintu minan nari sangking neraka yakhruju kang metu sapa belum failnya belum yakhruju kang metu mintil kal abwabi sangking mengkono pintu mintil kal abwabi sangking mengkono pintu opo ako ribu piro-piro kala jengking wahayatun lan piro-piro ulo ila yaumil kiamati maring dina kiamat. Man zina bimra'atin, barang siapa yang melakukan zina pada seorang perempuan, fatahallahu alaihi fi qabrihi samaniyata abwab minan nar. Maka Allah akan membukakan 8 pintu neraka yang mana dari setiap pintu itu mengeluarkan
kalajengking dan ular gitu kan ya. Naudzubillah. Kita harus hati-hati, perempuan harus bisa menjaga diri, harus bersyukur sekarang ada di pondok gitu kan ya. Setidaknya ya sebenarnya di tempat manapun bisa terjadi zina itu kan ya. Tapi kan kalau di pondok potensinya itu sangat kecil kan ya. Potensinya sangat kecil. Tapi kalau di luar sana kita kan nggak pernah tahu kan ya. Semisal kayak tadi kita sudah punya benteng yang kuat. Kita sudah menyiapkan, kita pikir kita sudah punya benteng yang kuat. Tapi ternyata kok dipertemukan, tiba-tiba dipertemukan dengan orang yang tidak tepat atau orang yang mengganggu kita. Itu kan ya bisa jadi itu kan ya. Makanya harus bersyukur sekarang ada di pondok. Potensi untuk ke zina itu sangat kecil, alhamdulillah gitu. Malah sebaliknya bisa melakukan untuk kebaikan gitu kan ya. Jadi jangan pernah mikir di pondok gak enak ya. Di pondok kayak penjara ya. Jangan pernah pikir seperti itu. Di pondok itu memang kalau sekarang tampaknya tidak enak gitu kan ya. Karena mau kemana-mana gak bisa kan ya. Kalau di luar kan malam, apalagi malam minggu mau jalan-jalan bisa kan ya. Di pondok ya gak iso kan ya. Memang tampaknya gak enak gitu. Tapi insya Allah enaknya nanti gitu. Enaknya nanti di belakang. Jadi jangan pernah menyesal gitu. Jangan pernah menyesal ditakdirkan apa ya, jadi santri. Sekarang di pondok jangan pernah menyesal gitu. Meskipun mungkin pertamanya pondoknya bukan keinginan sendiri gitu. Itu adalah rencana Allah gitu kan ya. Rencana Allah gitu. Pasti ada hal-hal baik yang Allah inginkan ya, yang Allah siapkan untuk kita gitu. Udah ya Mbak? Kita akhiri untuk pertemuan pagi ini. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada zina, bisa menjaga diri kita dengan baik. Apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.